Mantan bek Manchester United Raphael Varane buka-bukaan seputar kondisi internal setan merah. Ia menyebut bahwa ada sejumlah alasan mengapa para pemain muda Manchester United menjadi gagal di tim mereka. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United di belakangan ini mengubah modal bisnis mereka. Setan merah lebih fokus untuk mendatangkan pemain-pemain muda berbakat alih-alih mendatangkan pemain yang lebih berpengalaman. Beberapa pemain muda seperti Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund. Namun, performa pemain ketiga ini sejauh ini kesulitan untuk tampil apik di skuad setan merah. Varane menyebut bahwa Real Madrid selalu sukses mengembangkan pemain muda mereka karena mereka tidak menaruh beban pada sang pemain, sehingga mereka lebih bisa leluasa mengembangkan kemampuan mereka. Ketika Anda merekrut pemain muda bertalenta, mereka harus belajar banyak sebelum bisa bermain di tim utama, sambung Varane. Periode itu akan memberikan waktu bagi mereka untuk berkembang. Ketika saya bergabung di Real Madrid pada usia 18 tahun, saya tidak punya tanggung jawab apapun di ruang ganti karena tugas utama saya untuk belajar. Menurut Varane, salah satu penyebab mengapa MU para pemain muda mahal mereka tidak tampil karena beban yang terlalu besar untuk mereka. Ia menyebut bahwa para pemain muda itu dituntut untuk langsung gacor, padahal mereka masih memerlukan waktu untuk belajar dan mengenal tim mereka. Di United, mereka merekrut pemain muda yang sangat mahal dan langsung memainkan mereka. Mereka diberi tanggung jawab besar di liga yang sulit, dan itu akan jadi beban bagi sang pemain. Tutupnya, Manchester United saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan di akhir pekan nanti. Setan merah dijadwalkan akan berhadapan dengan Everton di Goodison Park pada lanjutan IPL 2024-2025. Ada spekulasi baru seputar siapa yang akan menjadi pengganti Casemiro di skuad Manchester United. Setan merah dilaporkan akan mencoba merekrut Adam Wharton dari Crystal Palace. Manchester United dilaporkan akan berpisah dengan Casemiro di musim panas nanti. Sang gelandang akan dilepaskan oleh setan merah setelah ia tidak masuk dalam proyeksi Ruben Amorim di skuad setan merah. Dilansir Cock Offside, MU sudah menemukan kandidat ideal untuk pengganti Casemiro. Mereka ingin merekrut Adam Wharton untuk memperkuat lini tengah mereka. Sang gelandang sudah 2 musim tampil di tim utama The Eagles. Ia menunjukkan performa yang solid sebagai gelandang bertahan. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan jasa Wharton di musim panas nanti. Sang gelandang masih terikat kontrak di Selhurst Park hingga tahun 2029 mendatang, sehingga transfernya akan memakan biaya yang mahal. Sang pemain dibanderol di kisaran angka 60 juta pounds pada musim panas nanti. Sementara itu ada update menarik seputar nasib Paul Pogba. Manchester United dilaporkan punya kekuatan finansial yang memadai untuk memulangkan sang gelandang. Beberapa klub dilaporkan tertarik untuk merekrut Pogba. Salah satunya adalah mantan klubnya Manchester United. Menurut laporan tersebut, transfer Pogba ke Old Trafford sangat mungkin jadi kenyataan. Ini disebabkan Pogba status sebagai free agent. Setan merah tidak perlu membayar mahar apapun untuk merekrutnya. Jadi, proses transfer ini sangat memungkinkan untuk terjadi dalam waktu dekat ini karena Premier League masih membuka pendaftaran untuk pemain berstatus free agent. Alasan lain mengapa MU bisa merekrut Pogba karena mereka punya slot gaji yang cukup untuk merekrut sang pemain. Di bulan Januari kemarin, MU berhasil mengurangi beban gaji mereka karena mereka meminjamkan Anthony dan Marcus Rashford ke klub lain. Di sisi lain, Pogba juga dikabarkan tidak menuntut gaji yang terlalu tinggi, sehingga transfer ini bisa segera dieksekusi setan merah. Manajer Manchester United Ruben Amorim dilaporkan akan kembali mengorbitkan pemain muda setan merah. Kali ini, gelandang muda mereka, Sekou Kone, dilaporkan akan tampil di tim utama Manchester United. Baru-baru ini Ruben Amorim membuat gebrakan di skuad setan merah, yang memutuskan untuk mengorbitkan pemain muda di skuad setan merah. Pemain itu adalah Chido Obi. Striker berusia 17 tahun itu mencicipi debut di tim utama MU setelah setan merah kalah 1-0 melewati Tottenham di akhir pekan kemarin. Dilansir Give Me Sport, ada satu pemain muda lagi yang bakal diorbitkan Amorim dalam waktu dekat ini. Ia adalah gelandang muda MU, Sekou Kone.
Menurut laporan itu, Ruben Amorim ingin mengorbitkan Sekou Kone di skuad MU sebelum musim 2024-2025 berakhir. Ini disebabkan sang gelandang sudah beberapa kali berlatih di tim utama Manchester United. Selama sesi latihan itu, Kone menunjukkan penampilan yang sangat impresif. Selain itu, sang pemain menunjukkan perkembangan yang impresif dalam beberapa bulan terakhir. Itulah mengapa Amorim tergoda untuk memainkannya. Ia saat ini masih fokus untuk membenahi penampilan sang gelandang, agar ia lebih siap untuk bermain di sepak bola senior. Itulah mengapa Amorim menargetkan bahwa sebelum musim 2024-2025 berakhir, sang gelandang sudah bisa debut. Menurut kabar yang beredar, Manchester United memproyeksikan Kone untuk jadi penerus Casemiro di tim mereka. Di musim 2025-2026 nanti, sang gelandang diperkirakan bakal mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak di skuad Setan Merah. MU tengah menghadapi musim yang penuh tantangan, dengan tim asuhan Ruben Amorim saat ini terpuruk di peringkat ke-15 Liga Inggris. Meski demikian, klub tetap aktif dalam perencanaan transfer, terutama terkait masa depan Alessandro Garnacho. Menurut laporan terbaru, MU telah mengidentifikasi Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers sebagai calon pengganti Garnacho jika winger asal Argentina itu hengkang pada musim panas mendatang. Minat terhadap Garnacho terus meningkat, dengan Napoli dan Chelsea dilaporkan tertarik mendatangkannya pada jendela transfer Januari 2025. Spekulasi kini muncul kedua klub tersebut bisa kembali mencoba merekrutnya pada musim panas. Give Me Sport mengabarkan Cunha telah menjadi target utama MU dan klub siap mengaktifkan klausul pelepasannya senilai 62 juta pounds jika Garnacho benar-benar pergi. Pemain asal Brasil ini telah membuktikan kemampuannya di Liga Inggris dan MU merasa optimis bahwa dirinya tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Namun, tantangan besar harus dihadapi MU jika kedatangan Cunha. Selain nilai transfer yang cukup besar, mereka harus bersaing dengan Arsenal yang mampu menawarkan Liga Champions musim depan. Jika MU ingin mengamankan tanda tangan Cunha, mereka harus lebih meyakinkan sang pemain dengan proyek jangka panjang yang ambisius. MU berada dalam fase penting dalam perjalanan mereka pada musim ini. Saat tim sedang berada di dalam kondisi yang kurang stabil, keputusan-keputusan transfer yang tepat akan menjadi kunci bagi keberlangsungan proyek Ruben Amorim. Jika Garnacho benar-benar pergi, mendatangkan Matheus Cunha bisa menjadi solusi yang masuk akal meskipun ada tantangan besar yang harus dihadapi. Sementara itu ada kabar baik datang bagi Manchester United. Ada dua pemain mereka yang bisa comeback di pertandingan melawan Everton. Menurut laporan itu, dua pemain yang akan bergabung kembali bersama Manchester United adalah Christian Eriksen dan Leny Yoro. Kedua pemain itu mengalami sakit di akhir pekan kemarin, sehingga mereka tidak bisa ikut berangkat ke markas Tottenham. Namun kini kondisi kedua bek sudah membaik dan mereka berdua siap tampil bersama tim utama Manchester United.